Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 izin mepresentasikan tugas yang sudah kita buat dengan tema politik dan strategi nasional. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota. Yang pertama ada Maid Sadwi Nurbaiti, yang kedua Faruh Rahmat, yang ketiga saya sendiri Anggun Lydia, yang keempat Moh Abdul Rohim, yang kelima Dia Mahda Puspita, yang keenam Muhammad Wildan, yang ketujuh Torik Said Alfaris, yang kedelapan Saka Ramadan Oktanto, yang kesembilan Lutfi Fauzan, yang kesepuluh Alwania Lutfi Intan Puspita. Selanjutnya akan ada materi yang pertama dilanjutkan oleh teman saya. Nah, apa itu politik? Politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Berasal dari dua kata, yaitu pertama polis, artinya kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, dalam tanda kutip atau dalam konteks kali ini adalah negara, dan juga taia yang berarti urusan. Dengan kata lain, polisteia artinya adalah sebuah urusan dari kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri. Itu secara bahasa atau secara etimologi apa itu politik. Lalu selanjutnya kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang dibicarakan dalam politik. Hal-hal yang dibicarakan dalam politik sendiri kurang lebih ada 5 ya, yaitu pertama negara, kemudian selanjutnya ada kekuasaan, ada pengambilan keputusan, ada kebijakan umum, dan juga terakhir ada distribusi. Politik nasional adalah asas haluan usaha serta kebijaksanaan negara mengenai pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lantas, bagaimana dasar pemikiran, penyusunan politik, dan strategi nasional? Politik dan strategi nasional sebagai landasan operasional disusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional bisa berjalan di Indonesia atas dasar kebijakan dasar Negara Republik Indonesia yang menetapkan 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Strategi nasional. Politik strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian dibagi berdasarkan jenis politiknya, antara suprastruktur politik, MPR, DPR, dan lainnya, dan infrastruktur politik, parpol, ormas, medsos, dan lainnya. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor bidang. Oke, baik. Selanjutnya yaitu stratifikasi politik nasional. Stratifikasi politik nasional itu ada 5. Yang pertama yaitu kebijakan puncak, yaitu nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan pemegang kekuasaannya yaitu Presiden. Kemudian yang kedua kebijakan umum, yang ketiga penentu kebijakan khusus, dan yang keempat penentu kebijakan teknis, dan yang kelima yaitu penentu kebijakan daerah baik dari pusat, gubernur, atau kebijakan dari daerah itu sendiri yaitu DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Apa itu manajemen nasional? Manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Oke, untuk selanjutnya,
unsur-unsur sistem manajemen nasional. Unsur yang pertama ada negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan, serta pelayanan yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa termasuk usaha produksi dan distribusi barang serta jasa bagi kepentingan masyarakat umum. Unsur yang kedua ada bangsa Indonesia sebagai unsur pemilik negara yang berperan dalam menentukan sistem nilai serta arah atau haluan kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara. Unsur yang ketiga ada pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa yang berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara. Unsur yang keempat, sekaligus yang terakhir, ada unsur masyarakat, yaitu unsur penunjang dan pemakai yang berperan sebagai kontributor, penerima, serta konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggara fungsi pemerintahan tersebut. Selanjutnya ada implementasi politik dan strategi nasional. Untuk pengimplementasiannya sendiri terbagi menjadi 3 sudut pandang, yaitu yang pertama ada pengimplementasian dalam bidang hukum. Untuk pengimplementasian dalam bidang hukum, yang pertama contohnya ada mengembangkan budaya hukum di semua landasan masyarakat untuk terciptanya keadaan dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Contoh implementasi yang kedua ada menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan, warisan kolonial, dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Yang ketiga ada menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian, keadilan, dan kebenaran supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Yang kedua ada pengimplementasian dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, yang pertama ada mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghadirkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat. Contoh implementasi dalam bidang ekonomi yang kedua ada mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidakmampuan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang menunggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan perundang-undangan. Contoh sudut pandang yang terakhir, yang ketiga, adalah pengimplementasian dalam bidang politik. Contoh pengimplementasian dalam bidang politik ada yang pertama, memperkuat keberadaan dan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang bertumbuh pada Bhinneka Tunggal Ika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang. Contoh yang kedua ada menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan informasi dengan tetap memelihara keutuhan serta persatuan bangsa dan sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD 1945. Contoh yang ketiga ada meningkatkan peran MPR, DPR, serta lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya dalam bidang hukum,
terbagi menjadi beberapa poin. Misalnya, yang pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum pada negara hukum. Yang kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan reformasi melalui program legalisasi. Lanjut, yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. Bab 9 Politik dan Strategi Nasional. Yang kelima, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Keenam, mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Yang ketujuh, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Yang kedelapan, menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran. Yang kedelapan, meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang terakhir, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Yang selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi, terbagi menjadi beberapa poin. Misalnya yang pertama, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat. Yang kedua, yaitu mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur oleh undang-undang. Nomor 3, mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisien, efektivitas, guna menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, pelindungan dan pembiayaan tenaga yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja. Nomor 5, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi, guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Nomor 6, yaitu melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak dari adanya krisis ekonomi. Nomor 7, yaitu mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor real, terutama pengusaha kecil, menengah, dan juga koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realitas, dan suku bunga yang wajar, serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. Dalam bidang politik, terbagi menjadi beberapa bagian yang cukup kompleks. Hal ini terjadi karena politik ada di setiap tempat,
Berikut adalah beberapa misal atau contoh yang dapat dihasilkan dari bidang politik. Yang pertama ada politik luar negeri, yaitu bisa berupa diplomasi, perjanjian, atau keamanan internasional. Yang kedua, penyelenggaraan negara, bisa berupa pemerintahan dan birokrasi. Yang ketiga ada komunikasi, informasi, dan media massa, bisa berupa kampanye politik atau media politik. Dan keempat, agama, yaitu hubungan antara pemerintahan dan juga agama. Yang kelima, pendidikan, yaitu bisa berupa kurikulum, ideologi, dan juga pendidikan politis, dan juga lain-lainnya. Sekian, dan terima kasih.